Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami pada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, terkhusus kepada Haji Komar dan juga DKM Masjid Al-Ikhwan, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita masih dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diberikan hidayah serta taufiknya untuk bisa duduk di masjid ini, di majelis ini untuk belajar ilmu agama. Ini adalah nikmat yang besar, Pak. Berapa banyak orang tahu duduk di majelis taklim itu pahalanya besar, tapi belum tentu mereka bisa duduk di majelis taklim. Berapa banyak orang tahu hadir majelis taklim itu akan mendapatkan banyak keutamaan, tapi belum tentu orang bisa hadir di majelis taklim seperti ini. Itulah nikmat taufik. Hidayah itu, Pak Bu, artinya petunjuk. Berapa banyak orang itu mendapat petunjuk, tapi belum tentu bisa mencocoki petunjuk itu dalam amal soleh. Sehingga para ulama menjelaskan dalam beberapa kitab, nikmat yang paling jarang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, itu hidup sama Nabi, melihat Nabi. Bahkan Abu Jahal ini sampai membayar satu orang cuma untuk duduk di majelis taklimnya Nabi, mendengarkan apa yang Nabi sampaikan. Kemudian setelah itu orang itu kembali kepada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal tanya, apa yang disampaikan Muhammad? Bahkan kata guru kita Buya ya, tidak ada satu ayat yang Allah turunkan kecuali Abu Jahal hafal dengan ayat tersebut. Alimnya luar biasa. Namanya Abu Jahal ini, Pak Bu, nama asli itu Amr bin Hisham. Abu Jahal ini hanya suatu julukan karena Abu Jahal ini tahu kebenaran Nabi, tapi malah tidak mau mengikuti Nabi, malah memusuhi Nabi. Sampai akhir hidupnya pun luar biasa, sampai menantang Nabi di saat kepalanya akan dipenggal oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, berpesan, nanti kalau kamu sudah memenggal kepalaku, sampaikan kepada Muhammad, saya tantang duel nanti di akhirat. Jadi nikmat taufik ini, Pak Bu, bukan main-main. Karena berapa banyak orang itu tahu kebaikan, tapi belum tentu bisa melakukan kebaikan. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hadir majelis taklim itu kebaikan. Kita tahu hadir majelis taklim itu adalah suatu ibadah, dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu memudahkan kita untuk hadir majelis taklim, duduk belajar ilmu agama seperti ini sampai akhir hayat kita, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak Bu, memang kalau kita mau jujur, yang paling berat datang itu majelis taklim. Paling berat. Tahu Bapak Ibu, kenapa hadir majelis taklim itu paling berat? Karena pahalanya besar. Kaidahnya, di mana suatu amalan ibadah, amal soleh itu pahalanya besar, di situ ujiannya besar. Makanya sering kan orang-orang bertanya, Ustaz, kenapa ya saya berhijrah kok cobaannya makin berat ya? Karena di mana orang itu makin dekat sama Allah, ujiannya makin berat. Tapi lihat orang-orang yang tidak beriman, yang jauh dari Allah, dia tidak pernah merasakan beban dalam hidup ini. Kenapa? Karena setannya tidak mau ganggu dia. Sudah jadi temannya setan, apa yang diganggu? Mungkin kalau dalam niat setan itu ada kode etik, setan dilarang mengganggu setannya ya. Sehingga dibiarkan tidak sama setan. Makanya Bapak Ibu coba lihat, kalau Bapak Ibu nonton TV, coba lihat, khusyuk kan, fokus. Bahkan kalau bisa jangan kedip selama 1 jam. Kenapa? Karena setannya nggak mau ganggu, sudah melihat acara yang aneh-aneh, sudah biarin, kata setan udah jadi teman saya. Tapi coba deh, lihat yang di masjid, baru takbir Allahu Akbar. Tadi kamu naruh gunting untuk lupakan. Iya ya. Nah tadi kamu naruh di atas laci, kamu nyarinya tadi dalam hari gak ketemu. Oh iya ya, lupa. Lah kok udah salam ini, saya masih berdiri. Sampai imamnya salam dia baru sadar ya. Dalam ibadah datang, apalagi hadir majelis kan? Saya yakin Bapak Ibu tadi belum begitu ngantuk. Tapi di saat saya sudah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
syaitannya sudah mulai bekerja. Makanya Bapak Ibu, kalau dilihatkan oleh Allah di majelis taklim, tempat paling banyaknya syaitan. Tapi alhamdulillah kita tidak melihat yang aneh-aneh ini. Ada orang tim pemburu setan, ada apa? Hah? Setan diburu-buru. Kita ini sudah dibedakan sama Allah. Kita punya alam sendiri, setan punya alam sendiri. Hari ini setan bisa melihat kita, nanti darah diganti sama Allah. Kita bisa melihat setan, setan tidak bisa lihat kita. Sudah ada kodratnya masing-masing. Ini ada orang mengenalkan, nanti apa kamu malam-malam saya baca suratul jin, kenapa? Saya ingin lihat jin itu kayak apa. Nanti jin yang muncul kayak gitu. Baru sekarang ini udah takut kalau jin beneran keluar gimana nanti? Ya ada orang surat jin malam surat kliwon atau apa? Seperti yang saya lihat di sinetron televisi. Nanti jinnya keluar, saya tanya kalau baru tahu rasa. Nah sehingga sudah tidak usah seperti itu. Di majelis taklim juga sama. Baru 5 menit assalamualaikum udah. Nanti 5 menit kedua tuh sudah mulai itu biasanya. Maaf, duburnya itu, pantatnya kita ini kayak ada paku payungnya. Coba lihat. Duduknya sudah mulai geser kanan, geser kiri, mundur sampai ke rumah. Nanti 5 menit ketiga biasanya sudah mulai kayak pegel-pegel, tahu? Kayak pegel-pegel gini nih. Nanti 5 menit ketiga itu biasanya alasan pengen lihat jam berapa, belum bubar dari tadinya. 5 menit keempat, nah HP biasanya dikeluarkan. HP pura-pura mutu ustadznya, selfie, upload. Alhamdulillah malam hari ini di Masjid Al-Ikhwan bisa berkumpul dengan Habib Novel Al-Atos. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh dengan berkah. Amin 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 amin. Di-upload sama dia di status, di media sosial, nunggu siapa yang komen, siapa yang like, siapa yang subscribe, siapa yang mau bagikan. Nggak sadar lihat ke depan udah bubar majelis taklimnya. Nah ini makanya kenapa Bapak Ibu kalau kita baca kitab hadis Arba'in Nawawiyah di hadis kedua, kenapa malaikat Jibril di saat datang menyamar menjadi seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Dihya Al-Kalbi. Ini di hadis kedua Bapak Ibu, itu hadis luar biasa. Hadis mengajarkan kepada kita akhlak kalau datang ke majelis taklim. Nanti buka kitab namanya Jawahirul Lu'iyah. Syarahnya kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jawahirul Lu'iyah. Syarahnya kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Haji Komar sudah punya kitab Jawahir? Belum ya terjemahannya? Nanti saya kirimin insyaallah. Itu kitab luar biasa, recommended Bu. 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi Ad-Dimishqi, ya, itu disarai oleh pengarang dari kitab Jawahir. Itu kitab itu Bapak sangat luar biasa. Kenapa rekomend? Banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Jadi kitab hadis Arba'in Nawawiyah itu Bapak saking berkahnya itu yang mensarai banyak sekali. Tapi yang guru-guru kita menyampaikan itu kitab Jawahirul Lu'iyah, itu recommended sekali. Karena di satu hadis itu nanti ada ceritanya, ada ayatnya, hadisnya, perkataan para ulama, komplit, syair-syairnya. Nah itu dijelaskan di situ. Kenapa malaikat Jibril di saat datang kepada Nabi itu seringnya Pak Bu menyamar itu menjadi sahabat Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini Pak Bu, sahabat Dihya Al-Kalbi ini termasuk sahabat Nabi yang paling ganteng wajahnya. Jadi kalau istilahnya sahabat Nabi di antara paling ganteng siapa? Sahabat Dihya Al-Kalbi. Bapak Ibu tahu sahabat Dihya Al-Kalbi? Nggak tahu ya? Kegantengannya luar biasa. Anggap aja Bapak Ibu ngeliat saya nih. Anggap aja sahabat Dihya Al-Kalbi. Kenapa kok jadi seperti itu? Karena adab kalau kita datang kepada guru itu hendaknya dalam keadaan yang terbaik. Sampai dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah itu kan dijelaskan. Sadidu sawadi sa'ar. Rambutnya malaikat Jibril hitam klimis, kalau bahasa anak muda itu hitam pekat. Sadidu baya bisiap. Pakaiannya putih-putih, rapi, putih-putih, klimis. Kemudian fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Meletakkan lututnya malaikat Jibril yang menyamar menjadi sahabat Dihya Al-Kalbi pada saat itu menyetut dengan lututnya Nabi. Wa doa kafai ala fakhidai. Meletakkan dua telapak tangan malaikat Jibril itu ke dalam pahanya Nabi. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, dijawab sama Nabi. Faqala ya Muhammad akhbirni anil iman, dijawab sama Nabi. Faqala akhbirni anil ihsan, sampai akhir
hadis kedua dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Itu di situ Pak Bu. Kenapa malaikat Jibril sampai menyentuhkan lututnya beliau bersentuhan dengan lututnya Nabi? Telapak tangannya malaikat Jibril bisa menyentuh pahanya Nabi. Dalam kitab Jawab dijelaskan itu sunnah kalau kita hadir majelis duduknya paling depan. Bahkan para ulama mengatakan orang duduk di majelis taklim itu babu, soft 1 sampai yang kedua itu pahalanya bisa berbeda. Seperti orang sholat berjamaah, soft 1 itu pahalanya lebih besar daripada soft yang kedua. Soft kedua lebih besar daripada soft yang ketiga. Termasuk di majelis taklim. Termasuk Pak Bu dalam kitab tersebut dijelaskan apa? Di antara faedahnya kenapa duduknya di depan itu biar apa? Biar kita fokus dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz, Kiai dan ulama di saat kita ada di majelis taklim. Coba Bapak Ibu lihat. Orang yang di majelis taklim ngobrol. Buktikan Pak Bu. Pakai riset kalau perlu. Ambil 5 majelis, kemudian setelah itu Bapak lihat yang banyak ngobrol, saya berani pastikan kalau tidak di tengah, belakang sudah. Bukan saya nyindir yang di sini, ibu-ibu langsung merespon ini. Kenapa? Karena di majelis taklim ini Pak Bu termasuk yang setannya paling banyak, saya bilang tadi. Jadi kalau ada pertanyaan, di manakah tempat iblis paling banyak duduk? Di majelis taklim. Kenapa? Karena iblis pingin kita ini tidak dapat ilmu, cukup dapat pahalanya, ilmunya jangan sampai dapat. Makanya alhamdulillah Pak Bu kita di majelis taklim tidak bisa ngelihat saya coba kalau ngelihat coba kayak gitu lagi keluar lagi kan bingung. Makanya coba Bapak Ibu. Kalau iblis ditampakkan oleh Allah di mata kita Pak Bu, di majelis taklim ini kiri kanan kita tuh iblis semuanya. Tapi jangan oleh kiri kanan, jangan. Kenapa? Iblis nggak mau rugi. Sudah ke majelis taklim, pahalanya begitu besar. Bayangkan, Bapak Ibu kata Nabi, duduk di majelis taklim seperti ini, walaupun cuma sebentar, diberi pahala oleh Allah lebih afdol daripada sholat sunat 1000 rakaat. Itu seperti ini Pak Bu. Saya tanya kapan Bapak Ibu terakhir sholat sunat 1000 rakaat? Hah? Kapan terakhir? Belum, paling terawih ya? 23. Itu aja pilih-pilih masjid sama imamnya ya? Cari imam yang ekspres, eksekutif ya. Rame biasanya. Apalagi sudah imamnya tartil, kiroahnya, baca 1 juz ya sudah sepi sudah. Tapi subhanallah di Cirebon tuh Pak, di At-Taqwa tuh Masya Allah rame itu 1 juz tartil bacaannya. Nah, coba nanti di sini coba 1 juz nanti Ramadan depan. Dicek nanti dicek. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir saya tidak membahas tentang keutamaan majelis taklim karena tadi maghrib sudah kita bahas panjang lebar ya. Intinya Bapak Ibu nggak bakal rugi. Hadir majelis taklim bahkan dikatakan oleh Allah tidak akan celaka orang yang hadir majelis taklim, bayangkan. Artinya apa? Dapat keberkahan dari Allah, dapat ampunan dari Allah, pengangkatan derajat, diberikan segala macam kebaikan, dikabulkan doanya, rezekinya diperlancar oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau rezekinya agak macet, bisnisnya, tokonya, warungnya, pekerjaannya agak macet, waqiah setiap asar sudah dibaca. Duha nggak pernah absen. Kok masih eta-eta kene rezekinya itu? Masih segitu-segitu aja, stuck di situ aja. Coba Bapak Ibu praktekkan istiqomah hadir majelis taklim. Coba. Ada kajian contoh mingguan, Bapak Ibu hadir sebulan terapi coba. Saya yakin rezekinya lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasai Imaniyah itu Imam Haddad sampai menukil 1 ayat masalah rezeki, 1 hadis masalah rezeki. Beliau nukil ayat firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah binatang yang merata di muka bumi ini termasuk manusia, rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Beliau nukil hadis Nabi tentang masalah rezeki, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi." Allah menjamin rezekinya orang yang belajar ilmu agama hadir majelis taklim. Apa kata beliau dalam kitab Nasihat Diniyah tersebut? "Hadza takaffalul khas ba'da takaffalul am." Ini jaminan khusus setelah jaminan umum. Apa Pak Bu jaminan umumnya? Semua makhluknya Allah rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Tapi khusus kata beliau orang yang hadir majelis taklim rezekinya lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Bu yang berbicara ini Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, Shahibur Ratibul Haddad, ini beliau memegang makom wali kutub paling lama 60 tahun.
Beliau ini di usia 34 tahun itu kena penyakit cacar, ada yang mengatakan kena penyakit demam yang panas sekali sampai kedua matanya itu buta di usia 3 sampai 4 tahun. Tapi di usia tambis 6 sampai 7 tahun, Bapak Ibu, sholat sunnahnya sudah 200 rakaat. Buta. Kita yang punya mata, kapan terakhir sholat 200 rakaat? Kalau 1000 kejauhan 200 ini. Dan beliau di usia balik 13 sampai 15 tahun sampai beliau meninggal dunia, sholat sunnahnya Bapak Ibu 1000 rakaat. Seumur hidupnya beliau tidak pernah mengerjakan perkara makruh sama sekali seumur hidupnya. Dan beliau sudah melaksanakan semua sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Sampai di saat beliau mau dikubur, meninggal dunia, ada satu orang bilang, saya tidak percaya Imam Haddad itu melaksanakan semua sunnah-sunnahnya Nabi. Kenapa kamu bicara seperti itu? Saya seumur hidup saya tidak pernah lihat Habib Haddad itu rambutnya panjang. Karena Nabi dalam riwayat rambutnya panjang sampai sebahunya. Lalu setelah dibuka Pak Bu jenazahnya Habib Haddad, ternyata rambut beliau sudah panjang sampai sebahu. Dan beliau berkata bahwasanya orang yang hadir majelis taklim belajar ilmu agama itu rezekinya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ini terapi bagi kita yang ingin rezekinya lebih dimudahkan oleh Allah. Gak usah jauh-jauh Pak, di masjid kita Al-Ikhwan ini di Istiqomahkan ada acara rutinan mingguan, datang, buktikan Pak Bu saya punya omongan. Dalam sebulan 4 kali Bapak Ibu Istiqomah hadir, saya yakin pribadi insya Allah rezeki Bapak Ibu semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, kenapa Ustadz kadang-kadang kita tidak hadir majelis taklim? Padahal kita nggak ada kegiatan, kita kosong, dikasih info, tidak sakit, tidak ada udzur. Kenapa kok kita tidak hadir majelis taklim? Pada kesempatan kali ini Pak Bu, kita bahas, kalau tadi maghrib kita bahas tentang keutamaan orang hadir majelis taklim, memotivasi biar semangat hadir majelis taklim. Nah di sini biar judulnya jangan sama, kita bedakan apa gendala orang itu kenapa tidak hadir majelis taklim. Ada dua Pak Bu. Ada dua gendala paling tidak yang paling urgent yang menyebabkan orang itu tidak hadir majelis taklim. Satu, yang pertama adalah karena dia ragu tentang urusan rezeki. Ragu tentang urusan rezeki. Yang kedua, karena dia pilih-pilih di saat hadir majelis taklim melihat siapa yang ngisi. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kenapa kita kadang-kadang sulit untuk hadir majelis taklim? Karena kita ragu dengan urusan rezeki. Saya tanya nih, ya, ibu-ibu nih. Ibu-ibu yakin gak rezeki sudah dijamin oleh Allah? Yakin gak? Pak, yakin gak rezeki sudah dijamin oleh Allah? Yakin gak? Apakah rezekinya Bapak bakal ketukar sama rezekinya ibu-ibu? Tidak, kenapa? Karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Contoh, rezeki saya saat ini 1 juta. Maka walaupun Bapak Ibu menghalangi saya untuk dapat rezeki 1 juta, pasti saya akan terdapat. Atau contoh rezeki Bapak Ibu malam ini 5.000. Bedain ya, 1 juta, Ibu 5.000, nah apa ya? Tetap Ibu akan dapat. Kenapa? Karena rezekinya seperti itu. Bahkan para ulama sampai berkata seperti ini. Kalau kamu tidak tahu rezeki kamu di mana, rezeki tahu tempat di mana keberadaanmu. Gak bakal ketukar Pak Bu. Yakin ya? Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Sekarang saya tanya, anggap ibu jualan lontong sayur. Tahu lontong sayur? Ada sini jual lontong sayur, ada ya? Ibu jual lontong sayur, buka dari jam 10, tutup jam 5 sore. Maghrib, ibu mau hadir majelis taklim. Tiba-tiba mau tutup jam 5, datang Haji Komar. Bu, pesan lontong sayur. Buat kapan Pak Haji? Ini sekarang saya pesan 50 porsi. Mau diambil kapan Pak Haji? Saya ambil jam 7. Saya ambil jam. Cuma ibu mau datang ke majelis taklim pada maghrib. Kira-kira ibu milih melayani Haji Komar 50 porsi. Anggap saja lontong sayur 1 mangkok berapa? 10.000 ya.
Anggap aja 10.000. Jadi bapak ibu kalau ngelayani Haji Komar dapat uang 500.000. Ya. Tapi konsekuensinya ibu-ibu tidak bisa hadir majelis taklim. Atau ibu tolak Haji Komar, punten Pak Haji, saya mau hadir majelis taklim. Kalau mau besok aja. Kira-kira ibu milih ngelayani dapat 500.000 atau ibu tolak untuk hadir majelis taklim pada maghrib? Hah? Kalau bohong dapat dosa. Apalagi bohongnya di masjid lagi. Plus di majelis taklim lagi. Kalau jujur dapat pahala. Kira-kira ibu milih ngelayani dapat uang 500.000 atau hadir majelis taklim? Ngelayani. Bukan hadir majelis taklim. Kalau ngelayani nggak dapat majelis taklim loh. Nggak apa-apa? Hah? Berarti ragu sama rezeki? Saya tanya sekali lagi, ibu yakin nggak di situ sudah diatur sama Allah? Yakin nggak? Kira-kira kalau ibu nolak, kira-kira rezekinya ibu bakal ketukar nggak? Hah? Kalau ibu nolak, kira-kira rezekinya ibu hari itu berkurang atau enggak? Repot jawabnya. Nanti besok saya bawa tim ruqyah nanti biar bisa jawabnya dengan gampang. Rezeki sudah dijamin oleh ibu hari ini nih. Hari apa nih? Hari Sabtu. Itu rezekinya sudah diatur oleh dari pagi sampai nanti mau tidur. Sudah diatur oleh Jadi ibu menolak pun berarti rezekinya ibu bukan di haji kok nanti mungkin ada yang itu namanya yakin sama tapi kalau ragu sudah cari dalil sudah. Ya, nah itu yang menjadikan kita repot pada hari ini. Ini Pak Bu baru urusan lontong sayur, belum tender, yang gede lagi, belum ada yang mau ngasih uang. Naudzubillah min dzalik, di saat kepepet masalah akidah dijual, iman dijual, naudzubillah min dzalik. Makanya Pak Bu ingat rezeki sudah dijamin oleh nggak bakal ketukar Pak Bu, yakin. Kenapa? Karena orang yang hidup dengan keyakinan hidupnya akan tenang. Tapi orang yang hidup tanpa keyakinan nggak bakal tenang. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul yang diholi setiap pertengahan Syawal di Jember, itu beliau sampai berkata seperti ini, manusia yang paling tenang, ini resep bagi bapak ibu semuanya yang pengen hidupnya tenang, dengarkan. Manusia yang paling tenang hidupnya adalah manusia yang menyerahkan semua urusan rezekinya kepada Allah. Titik. Menyerahkan Pak Bu semua urusan kita kepada Allah, masa rezeki tenang Pak Bu. Ini saya cerita sedikit ya, karena ini saya ngalamin, saya betul-betul memahami banget ini. Al-Fakir Pak Bu, saya dulu sempat khidmah di Buya Yahya di Al-Bahjah Pusat. Saya dulu Al-Fakir mondok dulu di pesantren Darul Dakwah Bangil Pasuruan. Tempatnya Buya Yahya dulu mondok sebelum makan ke Ahqaf Hadramut Yaman. Saya masuk pondok SD dari 2001 sampai 2012. 2013 setelah selesai khidmah Al-Fakir izin berhenti karena 2012 Umi Al-Fakir meninggal. 2013 tahun depannya Abah Al-Fakir meninggal dunia. Sehingga kata nenek sudah kan sudah izin berhenti, sekarang khidmah di pesantren Buya Yahya. Bismillah. Saya masuk Pak Bu dari tahun 2013 sampai 2019. 2019 Ustadi saya punya guru Dr. Ustaz Bebsika Barun minta saya berdiri sendiri, tapi syaratnya kata beliau izin dengan Buya Yahya. Singkat cerita Pak Bu izin dikasih. Saya masuk Kuningan dari nol, tidak ada keluarga, tidak ada kenapa, betul-betul mulai dari nol. Waktu itu Pak Bu saya pernah hitung-hitungan sama istri, karena waktu itu tidak ada yang masakin, tidak ada yang belanjain, kita semua yang ngurus. Saya iseng hitung-hitungan, coba Umar dihitung kira-kira kebutuhan kita sebulan berapa. Sebulan dihitung Pak Bu sama istri, detil nih saya punya istri ngitung. Berapa Pak Bu? 13 juta. Al-Fakir saya butuh uang sebulan 13 juta. Saya mikir dari mana ini uang? Waktu itu kita punya toko pun Pak Bu kalau boleh jujur itu harusnya bangkrut itu toko. Kenapa? Banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Yang dikeluarkan untuk belanjanya lebih banyak, pemasukannya sedikit. Tapi Al-Fakir saya sama istri komitmen toko nggak boleh ditutup. Kenapa?
karena saya punya guru Pak Bu, Dr. Ustadz Birsyida Baharun, beliau berkata seperti ini. Nanti kalau Allah pilih kamu jadi ustadz, jadi kiai, penceramah, kamu harus punya pegangan. Paling nggak kamu punya warung kecil-kecilan, punya toko, biar apa? Menjaga niat dan hatimu agar ikhlas karena Allah. Jangan sampai kamu ceramah mengharapkan balasan dari orang. Saya ingat Ustadz Birsyida Baharun, saya punya guru waktu di Madinah, belajar dengan gurunya Habib Zain bin Smith, mufti Madinah, pengarang kitab Manhajus Sawi fi Thariqati Bani Alawi itu beliau waktu itu bertanya, Habib, kenapa sekarang ini penceramah ustadz makin banyak, yang rusak makin banyak? Karena harusnya makin sedikit. Ustadznya makin banyak, harusnya makin sedikit. Banyak yang memberikan ceramah, kajian. Kenapa sekarang kok seakan-akan yang rusak masih banyak? Apa kata beliau? Karena orang yang menyampaikan ilmu itu terkadang niatnya tidak karena Allah, tidak ikhlas. Ceramah pengen dibilang lucu, ceramah pengen cari guyonan, ridhonya manusia, pengen mencari amplop lah pembalasan di balik itu semuanya. Sehingga apa yang disampaikan tidak masuk ke hati seseorang. Sehingga saya pribadi sama istri sampai detik ini komitmen toko jangan ditutup. Untuk menjaga. Coba masa 13 juta, coba dihitung lagi. Dipres. 9 juta sekian kalau dibelikan 10 juta. Pakai matematika manusia Pak Bu, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Saya punya anak 4, apalagi waktu awal-awal, anak saya pakai pampers semuanya 3-3-nya, karena jaraknya hampir setahun semua itu saya punya anak. Karena targetnya itu punya keluarga besar. 17 saya punya anak gitu. Dari satu istri Pak ya. Satu istri. Harus dijelaskan ini di media sosial nih, istri nonton bahaya nih. Sehingga 10 juta Pak Bu. Alhamdulillah Pak Bu, saya tinggal sudah 3 tahun di Kuningan, 3 tahun lebih. Itu alhamdulillah, saya seumur tinggal di Kuningan nggak pernah ngutang sama orang. Kecuali sekali, saya masih ingat sekali. Itu karena ujian, ada Kang Abi Aska naro channel Dalwa TV, jebol. Nah jebol akhirnya butuh ada penyangga. Waktu itu juga harus ada uang 3 juta. Saya punya uang cuma 2 juta saja. Minjem sama orang 1 juta. Seumur hidup saya baru ngutang kemarin itu. Karena saya doa, ya Allah jangan sampai saya punya utang sampai saya meninggal dunia itu. Karena kalau udah punya utang itu resah, gelisah. Bisa jadi pemutus tali silaturahmi. Mau hadir majelis, ada dia. Siapa dia? Yang minjemin duit sama kita. Wah, bahaya. Gak hadir majelis, pemutus tali silaturahmi. Ala kulli hal, alhamdulillah Pak Bu, saya sampai detik ini alhamdulillah. Kalau bicara makan lah. Bahkan fakir, saya membawai beberapa orang yang istilahnya di bawah tanggung jawab al-fakir. Setiap bulannya kita harus memberikan kepada beliau. Alhamdulillah sampai detik ini. Jadi kalau kita yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah, hidup kita akan tenang. Alhamdulillah Pak Bu, sampai detik ini saya nggak pernah mikirin namanya duit itu. Nah. Tapi istri yang mikirin. Laporannya ke saya nanti. Sekarang lagi bangun rumah. Saya nggak pernah mikirin Pak Bu. Tenang saya ini. Jadi rumah kita lagi bangun. Bukan curhat, bukan ya. Minta doanya aja. Lagi bangun rumah, karena rumah kita itu pengen kita cepat bangun, karena rumah itu nanti untuk rumahnya guru-guru kita, Ustadz Birsyida Baharun, setiap tahun kita undang datang. Nanti acara Maulid Habib Muhammad bin Haddad, kita pengennya tuh di tempat kita. Nanti ada aulanya buat berkumpulan, ya. Kalau ada acara-acara besar, ya lakunya banyak lah. Sehingga itu Pak Bu, saya nggak pernah mikirin. Tapi kalau sudah istri, ini buat ini butuh uang sekian 10 juta. Nah itu baru saya mikir itu. Artinya Pak, belajar Pak Bu. Belajar. Yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah. Nggak usah khawatir. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Fakir saya bicara seperti ini? Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad itu beliau menjelaskan bahwasanya man syakka fir rizki syakka fir razik, wa man syakka fir razik syirkun billah. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Kata beliau, siapa orang yang ragu sama urusan rezeki, maka dia sudah meragukan zat yang mengatur rezeki, yaitu Allah. Dan siapa orang yang ragu terhadap zat yang mengatur rezeki Allah, maka dikhawatirkan meninggalnya keluar daripada imannya. Bayangkan, syirkun billah, kata beliau. Kalau diartikan letter like, orang itu akan syirik kepada Allah, artinya tidak bawa iman. Di zaman Imam
Abu Yazid Al-Bustami. Dulu ada imam terkenal, ulama besar, wali Allah besar, namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini Pak Bu, seorang ulama besar di zamannya. Di zaman beliau itu ada pencuri klasik. Pencuri klasik namanya pencuri kain kafan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ini orang ikutin, pulang, nanti diambil kain kafannya, cuci dijual. Subhanallah, ini pencuri kain kafan hadir ke majelis taklimnya beliau. Sehingga orang-orang itu, loh, ini pencuri kain kafan nih hadir majelis taklim. Ada apa? Akhirnya salah satu jamaah tanya, wahai pencuri kain kafan, kenapa engkau hadir majelis taklim? Pasti ada sesuatu yang merubah hidupmu sampai kamu bertobat hadir majelis taklim. Apa kata si pencuri kain kafan? Betul. Ada satu perkara yang membuat aku bertobat, hijrah, dan saya hadir majelis taklim. Apa itu kata orang ini? Saya sudah menggali lubang kubur selama 1000 kali, dan selama 1000 kali itu saya ambil kain kafan, hanya 100 orang yang tetap pada kiblatnya. Selama 1000 kali saya membongkar kuburan, daripada orang muslim muslimah 900 orang itu membelakangi kiblat, hanya 100 orang yang tetap pada kiblatnya. Kaget ini orang, ketakutan. Kenapa takut termasuk orang yang seperti itu? Perlu kita pahami Pak Bu, orang kalau meninggal iman, mau dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, maksiat, judi, zina, semuanya meninggal iman, wajib dihadapkan ke arah kiblat, wajib hukumnya. Tapi subhanallah, ini orang 1000 kali, bayangkan, bukan sedikit ya, ini riset yang luar biasa. 1000 kali saya dapati 900 orangnya membelakangi kiblat, hanya 100 tetap pada kiblatnya. Lalu si penanya ini tanya kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, wahai imam, apa yang kau lihat daripada kejadian ini? Apa kata beliau? 900 orang yang dipalingkan kiblatnya oleh Allah itu adalah orang yang ragu tentang urusan rezeki yang diatur oleh Allah. Saking bencinya Pak Bu Allah sama orang yang ragu urusan rezeki, saking benci Allah dipalingkan kiblatnya oleh Allah. Apa bentuk murkanya Allah menghina orang tersebut? Allah yang ngatur rezeki kita, kenapa kita kok? Maaf, ini betul-betul harus kita tekankan. Ada orang Pak Bu hari ini, gara-gara dia pengen punya HP, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah, ngutang sama bank riba, ngutang sama bank emok. Kalau di sini ada bank emok, ada? Hah? Ada istilah bank emok sama namanya? Oh terkenal ya bank emok di mana-mana berarti ya. Saya kira cuma di Kuningan ini. Tahu bank emok? Rentenir. Ibu bapak minjem 1 juta, kebalikannya 1.300.000. Padahal dia tahu riba nih haram dan dosa besar Pak Bu. Tahu Bapak Ibu, seberapa besar dosa riba itu? Dalam Al-Quran Pak Bu Allah firmankan, siapa orang berurusan dengan riba, aku ajak perang, kata Allah. Coba Bapak Ibu renungkan, diajak perang sama Allah, gimana gambarannya? Kalau kita sederhanakan Pak Bu, orang yang urusan sama riba tidak bakal senang, tidak bakal bahagia di dunia apalagi di akhirat. Cek Bapak Ibu, lihat dari 10-20 orang, pakai riset, orang yang hari ini berurusan dengan riba, cek, tidak bakal bahagia hidupnya. Dia merasa dengan pinjam uang dia punya rumah, cek hari ini bagaimana keadaan rumahnya. Dia kira bisa bahagia dengan mobil motornya dengan riba, cek hari ini Pak Bu. Saya ada kenalan satu orang yang dia ini punya toko besar maju, tapi entah kenapa kemajuan tokonya ini tidak mensupport kebutuhan dalam hidupnya. Ada aja kegelisahan, kekurangan yang ada. Setelah dicari tahu Pak Bu, apa? Karena dia ngutang sama riba. Dia berurusan dengan bank-bank riba. Tapi Pak Bu sekarang alhamdulillah, ini orang saat ini berusaha untuk melepaskan dirinya dari riba. Apa yang terjadi? Ceritain orang yang sama saya Pak Bu. Alhamdulillah Bib, sekarang hidup saya tenang banget Bib. Bahkan saya rencana Bib mau jual saya punya aset untuk nutup, pokoknya saya nggak pengen urusan dengan riba. Makin tenang, makin bahagia. Kenapa? Karena orang yang berurusan dengan riba akan aku ajak perang, kata Allah. Gimana orang diajak perang Pak Bu sama Allah? Dalam hadis apa Nabi sampaikan?
Barang siapa yang berurusan dengan riba, ada 72 pintu dosa, dan paling ringannya dosa riba, kata Nabi Al-Kamakol, seperti berzina dengan ibunya sendiri. Paling ringannya, kata Nabi. Ini Nabi yang menyampaikan, Pak. Sehingga artinya nggak ada baiknya. Dunianya kita nggak bakal dapat kebaikan, apalagi di akhirat. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu kita urusan dengan riba. Maaf ini kalau Al-Fakir sederhanakan bahasanya, lebih baik kita mati kelaparan, mati kehausan, hina di hadapan manusia karena nggak punya apa-apa, tapi kita mulia di akhirat di hadapan Allah. Nah, ini faktor pertama. Gara-gara ragu sama rezeki, kadang-kadang nggak hadir majelis taklim. Alasannya simpel biasanya, besok juga ada majelis lagi, kan gitu ya. Besok ada majelis lagi, bukan cuma hari ini. Saya tanya balik sama ibu bapak yang bilang kayak gitu. Seberapa yakin bapak ibu besok masih hidup? Sekarang saya tanya, ya, biar sampai titik deal ini sudah kita nih. Bapak ibu dapat rezeki hari ini 2 miliar, amin. Kalau lagi aman, kalau sudah rezeki, amin ya Allah, ya Allah. Ya bapak lihat selalu aja, memang beda ya. Instingnya duitnya laki-laki sama perempuan tuh yang beda ya. Oh, sampai mana lagi tadi tuh? Sampai 2M. Ibu kalau dikasih 2M, contoh nih besok udah bersih 2M, mau apa Bu? Belanja semua, emas 30 kilo dibeli dipakai semuanya, pokoknya belanja lah. Tapi ibu di hari itu juga didatangi malaikat Israel. Bapak ibu dikasih tahu, ibu nanti meninggalnya, contoh waktu itu jam 10 pagi, ibu dikasih uang 2M, 10, jam 10 pagi dikasih 2, udah kebayang nih mau ini mau itu. Tapi tiba-tiba malaikat Israel datang kepada ibu, ngasih tahu ibu meninggalnya nanti jam 12. Jam 10 pagi dikasih uang 2M, tapi diatur waktunya malaikat Israel jam 12 ibu akan dicabut nyawanya oleh Allah. Kira-kira sempat belanja enggak? Sempat belanja enggak? Katanya mau belanja tadi. Kenapa? Karena kita yakin itu malaikat Israel datang kepada kita tadi akan mencabut nyawa kita jam 12 siang. Cuma ada waktu 2 jam. Apa yang kita lakukan? Bertobat, nangis, istighfar, hadir, semua kebaikan lakukan. Kenapa? Karena kita yakin kita bakal meninggal dunia. Itu yang harusnya kita hadirkan. Hadir majelis taklim, yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah, dan hadirkan ini mungkin majelis taklim saya yang terakhir. Makanya Bapak Ibu lihat banyak ulama-ulama kita dari dulu sampai detik ini mereka sakit tetap mengajar. Ada infusnya. Bahkan kita mungkin kalau masih ingat Buya Yahya waktu kecelakaan dibor Pak Bu, kiri kanan dibor, betul, ada 4 dibor, tahu bor Pak Bu, dimasukkan di bor. Tapi di sana di Singapura ngajar tetap sama alumni daripada Hadramut, dibor Pak Bu, sakitnya luar biasa tapi tetap ngajar. Kenapa? Itu tadi orang-orang yang meyakini kematian datang tidak pernah dengan pemberi, dan kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita diberikan keyakinan untuk istiqomah hadir majelis taklim. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tanya lagi Bu, kalau seandainya lontong sayur mau dibeli sama Haji Komar sama hadir majelis taklim, ini lontong sayur atau hadir majelis taklim? Hadir majelis iya. Sekarang coba besok lontong sayurnya dibeli sama Haji Komar. Baik, kemudian yang terakhir, yang kedua, apa kendala orang itu terkadang tidak istiqomah hadir majelis taklim? Karena dia pilih-pilih melihat siapa yang ngisi. Ini penyakit, Mbak Bu, yang harus dipangkas. Ada orang mau hadir majelis taklim, yang ngisi siapa? Ini penyakit ini. Ustadznya lokal atau interlokal? Habibnya alumni dalam negeri atau luar negeri? Ini kiainya S1, S2, S3, S4, S5, S6, S campur.
Ini penyakit yang kadang terjadi di antara kita. Sehingga gara-gara penyakit pilih-pilih ngeliat siapa yang ngisi, akhirnya tidak istiqomah hadir majelis. Dengarkan babu, selama yang ngisi acaranya, akidahnya sama dengan kita, ahlu sunnah wal jamaah, asy'ariyah, matidah, hadir Pak Bu. Kenapa? Bapak Ibu bukan bicara masalah ilmu saja, tapi hadir majelis ada keberkahan dari contoh, ini maaf, Ibu pernah hadir ke satu majelis yang mana yang ngajari, kalau ngajar itu kita nggak paham sama sekali. Bahkan kalau beliau sudah assalamualaikum, kita langsung kayak dihipnotis. Assalamualaikum, bisa langsung tidur gitu. Jadi kayak pengantar tidur. Akhirnya ibu, sudahlah, nggak mau hadir, mau situ, nyampaikannya kurang enak nih. Dengarkan Mbak U, hadir majelis salim ini, sekali lagi, Bapak Ibu bukan hanya bicara masalah ilmu, iya ilmu, tapi di majelis salim ini Pak Bu ada rahmatnya Allah, magfirahnya Allah, mengangkat derajatnya Allah. Sehingga hadir Pak Bu. Mama walaupun yang ngisi mungkin eta-etakannya itu aja, tapi yakin Pak Bu di balik itu ada keberkahan, ada rahmat, ampunan, hidayah taufik, pengkabulan doa, pemurah rezeki. Maka hadir majelis taklim, tidak usah ragu Bapak Ibu. Termasuk nih, ini penyakit lagi biasanya. Kalau sudah bulan Maulid nih kayak nanti bentar lagi, atau nanti Muharraman, Rojaban. Biasanya kalau mau umul-umul lihat, itu bukan lihat tanggal berapa saja. Yang ngisi siapa ya? Kalau yang ngisinya bukan ustadznya dia, bukan kiainya dia, ulama dia, habibnya, yang favoritnya dia, nggak hadir. Makanya saya ingatkan Pak Bu, kalau hadir majelis salim, tidak usah ngelihat siapa yang ngisi. Pokoknya yang ngisinya akidahnya sama dengan kita, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, hadir. Ilmunya dapat, kemudian plus-plusnya, berkahnya juga dapat ya. Diawali Pak Bu di Masjid Al-Ikhwan ini. Di sini ada rutinan-rutinannya. Kalau bukan Bapak Ibu yang meramaikan, mau siapa lagi? Sudah dibangun masjidnya, bahkan saya ini kaget ini. Ada masjid masuk gang kok, masya Allah, masjid bagus itu. Masjid tadi saya maghrib masuk gang, kaget bagus masjidnya nih. Ini juga masuk gang, lihat, masya Allah masjidnya bagus ini. Cuma, baik. Ada ini. Oh ada beliau ya, paku masjidnya ini. Yang masya Allah mengukurkan masjid ya. Semoga banyak umur sehat walafiat insya Allah. Sehingga jangan sampai masjidnya sudah bagus, megah, ibunya entah ayah di masjid, bapak ibunya beak di masjid, tidak ada. Jangan sampai hadis Nabi, ya tatawwaluna fil bunyan. Nabi jelaskan tanda-tanda hari kiamat apa, orang berlomba-lomba masalah bangunan termasuk masjid Pak. Dipermegah, diperluas, diperlebar, tapi yang sholat entah ayah, yang sholat tidak ada. Sholat maghrib, isya yang paling umum cuma satu soft, itu aja nggak sempurna. Satu softnya cuma sampai tengah, imam makmum belakang. Makanya Bapak Ibu, yuk bismillah kita ramaikan masjid kita dengan hadir majelis taklim. Tadi saya sudah sampaikan di maghrib, Bapak Ibu kalau pengen selamat di akhir zaman yang fitnah bergejolak luar biasa seperti ini, salah satu cara para ulama ngajar kalau pengen selamat Bapak Ibu hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, istiqomah hadir majelis kuatkan hubungan dengan ustadz ke ulama kita, sehingga kalau ada problem masalah apa bisa tanya kepada beliau, apalagi bisa dapat ilmu di majelis taklim. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum Al-Fakir tutup, kita ada sesi tanya jawab ya. Satu pertanyaan dari jamaah laki-laki yang mewakili, satu pertanyaan dari jamaah perempuan yang mewakili, pertanyaannya bebas. Wallahu a'lam bishawab. Maka silakan kepada para jemaah yang akan bertanya, sementara dibatas satu untuk jemaah bapak-bapak
bertanya silakan mengajukan tangan dan maju ke depan. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mau bertanya, kenapa orang yang non-muslim atau contohnya beberapa negara seperti Jepang percaya kepada matahari, atau Korea Selatan atau Amerika Eropa percayanya tidak beragama Islam, ada yang ateis macam-macam, ada yang beragama menyembah patung dan lain-lain. Tapi di alam dunianya dia itu lebih maju, lebih sejahtera di dalam ilmu teknologi dan macam-macam. Tapi kalau lihat orang-orang Islam secara ekonomi selalu di bawah orang-orang tersebut. Padahal kami seperti ya mayoritas orang-orang muslim lah, ekonominya di bawah orang-orang seperti Jepang, Korea, Eropa dan Amerika. Dan selalu istilahnya selalu menderita karena masalah politik dan macam-macam. Pertanyaan dari saya seperti iri. Oh, kenapa mereka hidupnya lebih sejahtera, lebih daripada orang-orang muslim? Itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan, mana? Mangga untuk ibu-ibu barangkali ada yang bertanya dipersilahkan. Jika nuarisin ya. Mangga, sok kapayeun. Di payun weh mikna kabelna kirang panjang. Miknya kurang panjang. Nggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Tadi yang saya tanyakan begini ya. Ketika ini hasil di lapangan, orang non-muslim itu mempunyai misi ya. Jadi ada suatu majelis kan nih tentang majelis taklim. Ketika satu majelis taklim kelaparan, penduduknya kelaparan. Nah, terus Ibu jangan ingatkan lontong sayur. jadi gitu, ada suatu penduduk yang kelaparan. Nah, dibantunya itu oleh non-muslim untuk keluar dari akidah kita. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara kita umat Islam supaya orang-orang yang keluar dari akidah itu kita tidak kalah dari orang-orang non-muslim. Ya begitu. Bagaimana cara kita sebagai umat Islam untuk mengembalikan penduduk tersebut kembali lagi ke akidah? Terima kasih. Saya kira mau nanya amalan lontong sayur tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa orang-orang kafir kok lebih maju urusan dunia daripada kita? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah mensabdakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi, dunia ini penjaranya bagi orang muslim, penjaranya bagi orang mukmin, dan surga bagi orang kafir. Artinya apa? Umumnya orang muslim itu Pak Bu memang susah di dunianya. Kenapa? Karena kebahagiaan bagi orang muslim, bagi orang mukmin itu bukan dunia. Kebahagiaan mereka itu nanti di akhirat dengan surga yang jauh dan jauh dan jauh lebih daripada kenikmatan dunia yang paling hebat pada saat ini. Sampai digambarkan oleh dalam Al-Quran, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala galbin bashar.
Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati seseorang. Artinya lebih daripada apa yang kita lihat, lebih dari apa yang kita dengar, lebih dari apa yang kita terlintas di dalam hati. Sehingga memang umumnya kebanyakannya itu biasanya orang kafir itu hidupnya nyaman, Bang. Kenapa kata para ulama? Karena biar nanti di akhirat tinggal disiksa oleh Allah. Semua yang dia minta diberikan oleh Allah. Tapi apes, kata para ulama, kalau ada orang kafir dunianya susah gitu loh. Ya. Sudah kafir, nanti di akhirat disiksa, susah lagi di dunianya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya jangan mencari kenikmatan di dunia. Itu konsep yang salah. Ada sebagian orang ini Pak Bu mencari kenikmatan dunia, tidak ada Pak Bu. Sok Bapak Ibu tanya orang paling kaya saling. Ada kenikmatan yang tiada ujungnya? Tidak ada. Kenikmatan yang tidak ujungnya apa? Nanti di surga. Bayangkan sampai nggak ada kencing, nggak ada BAB. Soal di dunia coba lihat. Orang kaya makan nggak kencing nggak BAB, coba lihat. Di surga Pak nggak ada kencing. Makanya ada orang nanya, Beb, kamar mandinya sebanyak apa ya nanti di surga ya? Kan dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW nggak ada Babu kamar mandi. Belum lagi nanti setiap laki-laki dikasih 70 bidadari, berapa lagi itu tambahannya coba? Ya. Artinya apa? Kita ini yang di dunia saat ini, kita ini harus menyadari dunia ini bukan tempat kebahagiaan kita. Sehingga saya bilang tadi jangan sampai gara-gara urusan dunia akhirnya yang diharamkan oleh Allah dihalalkan sama dia, termasuk urusan riba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa orang kafir kok lebih maju daripada orang Islam? Karena ilmunya orang Islam itu banyak dipakai sama orang kafir, orang Islamnya enggak. Contoh tadi beberapa negara disebutkan yang mengajari untuk hidup, bangun di awal waktu, merapikan kegiatan sebelumnya orang Islam. Syariat Nabi itu Babu ngatur dari pertama kali kita buka mata sampai nutup mata, dan itu dipakai sama orang kafir. Apa itu? Tidak menyanyikan waktu sama sekali. Bacanya, otaknya bekerja. Nah, tidak. Kadang sholat subuhnya duha pakai kunut. Sholat subuh jam 8, jam 9. Ngedongeng, malam ngobrol cerita nggak jelas. Ngobrol sama teman-teman sampai jam 12, jam 1. Bangun-bangun tidur jam 7 pagi, jam 8 pagi baru sholat subuh. Nah, ini bedanya. Konsepnya kita punya Nabi saat ini bau banyak dicipta sama orang kafir. Coba cek Bapak Ibu kalau nggak percaya. Al-Fakir saya juga pernah ngisi di Hong Kong beberapa kali, kita duduk sama teman-teman dari TKW itu. Ya, kita di Hong Kong itu yang Al-Fakir saya pernah 4 atau 5 kali ke sana. Artinya bukan sekali 2 kali, saya ngeliat langsung ini. Sampai 4-5 kali. Itu rapinya luar biasa Bapak. Masuk ke apa itu namanya tuh? Ke bis, ya salam. Kalau kita nyantai slow. Tidak ada mereka. Cepat. Telat sedikit kita ketinggalan. Masuk kereta, menghargai waktu Bapak. Siapa yang punya konsep menghargai waktu? Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ini pengen sukses, ikuti Pak Bu konsepnya Nabi. Kalau sudah ikuti konsepnya Nabi, semuanya bahagia. Di antaranya Pak Bu, ini yang paling banyak dipakai sama orang kafir. Apa itu? Nabi sabdakan, Allah memberikan, kata Nabi, Allah memberikan rezeki kepada umatku fi bukuria, di awal pagi. Sekarang lihat siapa yang paling banyak pakai konsep ini coba. Orang kafir udah nyiapkan dari tengah malam apa semuanya. Kemudian paling pelit berbagi masalah waktu dan paling jujur kalau bisnis. Coba kalau kita ini berapa harganya? 100.000. Mau kurangin lah 80. Oh, enggak masuk gini. Untungnya kecil padahal untungnya banyak. Coba ngebodoh jualan. Gimana mau kita sukses? Maka kalau kita ingin sukses, sekali lagi ikuti konsep kita punya Nabi, dari konsep jujurnya, konsep kesabarannya, konsep sodakohnya, konsep di awal waktunya, semuanya itu dipakai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mengembalikan dari orang yang tadinya beriman kepada Allah kemudian murtad, keluar daripada agama Islam? Cara mengembalikannya bagaimana? Yang pertama Pak Bu, kita wajib menyampaikannya, kita wajib mengajaknya. Tapi dalam
Konsep mengajak itu Pak Bu, Allah ajari ada caranya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajak orang kembali kepada Allah. Apa pertama kali Allah ajarkan? Bil hikmah. Apa hikmah? Strategi. Jadi dakwah itu bukan hanya penyampaian yang baik, strateginya diatur. Termasuk kita pengen ngajak saudara-saudari kita yang sudah keluar daripada agama Islam. Kita kalau ngajak dia bisa enggak? Oh, enggak bisa. Jangan paksakan. Bagaimana caranya? Cari orang ketiga yang dia segani, yang punya ilmu agama untuk ngajak mereka. Ini strategi. Baru nanti yang kedua, wal mau'idatil hasanah, penyampaian yang baik. Baru yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, diskusi dengan mereka dengan diskusi yang baik, tidak ada kata-kata kasar, menghina, menjatuhkan, semua dengan baik. Jadi kita tetap wajib untuk mengajaknya, tapi lihat kadar kemampuan kita. Allah ingatkan, jangan engkau mengajak orang kepada Allah sampai orang itu benci kepada Allah. Apa? Strateginya tidak diatur. Sehingga diatur. Kemudian yang kedua, bagaimana? Tetap berakhlak baik dengannya. Ini kesalahan paling banyak, kita jaga jarak. Ini yang bahaya. Sudah dia keluar daripada keimanannya, kitanya nggak mau untuk bermuamalah dengannya, untuk duduk Pak Bu. Tampakkan akhlaknya Nabi. 70% Pak Bu kata para ulama, suksesnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari akhlaknya kata para ulama. 70%. 30% tentang ilmunya, strateginya. Pertama adalah akhlaknya Nabi. Cerita orang kafir yang meludahi Nabi masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Cerita pengemis Yahudi buta yang mencaci maki Nabi karena akhlaknya Nabi. Cerita Sumamah, orang yang sangat ingin membunuh Nabi, banyak membunuh sahabat-sahabat Nabi masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Nah, kita sama orang murtad ini yang sudah keluar dari iman, tetap kita bermuamalah dengan baik, tambah akhlak yang baik, sehingga dia terkesima. Ya Allah, saya ini sudah keluar dari Islam, kok dia tetap memperlakukan saya dengan baik. Terakhir yang ketiga, kita bantu dengan doa. Kenapa? Kewajiban kita mengajak hidayah taufik dari Nabi itu Pak Bu punya paman namanya Abu Lahab. Kurang apa lagi? Nabi mengajak pamannya Abu Lahab. Sampai Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Rasulullah, engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi akulah Allah yang memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang aku kehendaki. Pokoknya kita maksimalkan dengan 3 cara tadi. Yakin suatu saat semoga Allah berikan hidayah taufik kepada mereka. Kewajiban kita cuma menyampaikan hidayah taufik dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa. Itu harusnya dari para kesepuhan. Sekali. Baik, Bapak Ibu yang punya hajat, yang punya keinginan, semuanya doa di hati masing-masing. Salat busro apa enggak? Tahu salat busro? Tahu salat busro enggak? Yang Al-Fakir saya biasa baca itu kalau ngikutin di media sosial, yang dari Ustaz Sigabahan salat busro yang nadanya Shalatil Qulub. Belum tahu di sini. Ya. Nanti PR ya dari saya nih ya. Nanti kalau bisa sambil nunggu, ini ada Pak Bu dari saya punya guru Dr. Sabir Sigabaharun. Beliau bercerita ada anaknya Abu Yahya Basad Baharun tahun 2016 itu mimpi Nabi. Di dalam mimpinya Nabi memberikan langsung salawat, namanya salawat busyro. Apa keutamanya Ustadz? Siapa membaca salawat busyro ini 41 kali habis subuh, maka apapun yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, yang sakit disembuhkan, yang punya utang dimudahkan bayar utangnya. Segala macam. Saya punya guru saya Sigabaharun cerita, ada orang Pak Bu kena stroke sudah 20 tahun. Kena stroke 20 tahun. Artinya sudah parah sekali. Subhanallah, Pak Bu diamalkan salat busyro ini 41 kali habis subuh, Allah berikan kesembuhan sama orang itu. Dan ini nyata. Saya punya guru saya Sigabaharun yang bercerita. Kemudian ada orang kredit utang 20 M. Jadi dia bisnis sama temennya dibawa kabur, entah kemana sudah. 20 M kurang lebih. Diamalkan besar busuk, subhanallah orangnya datang dengan sendirinya mengembalikan uang yang dibawa kabur sampai dia bisa bayar utang dan membuka usaha lagi. Ya, coba Bapak Ibu bawa HP. Bapak Ibu coba buka di Google coba. Ya bawa HP, saya minta izin sebentar ya. Buka di Google, klik sholawat spasi busyro, BUSRO.
Sholawat spasi Busro, B-U-S-R-O, Busro. Spasi Ustadz Segaf Baharun. Sholawat Busro spasi Ustadz Segaf Baharun. Udah ya? Coba. Sholawat Busro spasi Ustadz Segaf Baharun. Ada? Yang ada gambar beliaunya, kemudian ada tulisannya. Ada? Ada sudah? Coba diklik. Kita baca bareng-bareng 3 kali. Nadanya sholawat tibil kulub. Bapak Ibu hadirkan niat yang punya hajat. Semoga pulang dari majelis ini hajat dunia akhirat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya sempit dimudahkan oleh Allah. Yang punya utang dimudahkan membayar hutangnya. Yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Rezekinya halal penuh dengan berkah. Anaknya soleh dan soleha. Dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Derajat kita diangkat oleh Allah. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan orang tua kita yang meninggal dunia diampuni semua dosanya oleh Allah. Dan di akhirat dimasukkan ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir hayat kita meninggal dunia dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada? Sambil baca 3 kali, hadirkan yang punya niat ya. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Semoga apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan hadir majelis ini, pulang dari masjid ini, dari acara ini, hajat dunia akhirat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ternyata di antara keluarga kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya jadikan taman di bawah taman surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga rumah tangga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Suaminya makin soleh, istrinya makin solehah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ya Allah, semoga berkah acara pada malam hari ini ya Allah. Istiqomahkan kami untuk hadir majelis taklim. Jadikan kami seorang yang soleh dan solehah, yang taat kepadamu. Hidup kami hanya untukmu ya Allah. Hidup kami hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai gara-gara urusan dunia kami tinggalkan sholat, kami tinggalkan majelis taklim. Dan semoga setelah panjang umur, sehat dan afiat, cabut nyawa hamba dan semuanya Allah, dan pada husnul khatimah, meninggal badan ibadah, meninggal dimuliakan oleh dunia dan akhirat ya Allah. Akhirah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Barangkali nanti Bapak Ibu pengen ikut kajian Al-Fakir, bisa lihat di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Setiap hari live kita punya kajian. Ini yang rutin. Nanti subuh kita ada kajian setiap hari Pak Bu, namanya suling, subuh keliling. Baca kitab hikam punya Imam Ibn Athaillah Iskandari, tapi durasinya sebentar, 10-15 menit. Tidak ada tanya jawab. Nanti ada kajian duha, kita ada kajian duhur, ada kajian sore. Cuma yang setiap hari itu subuh sama maghrib sama isya, itu setiap hari. Ya minimal nanti bisa ngaji bareng-bareng kita Pak Bu. Setiap hari itu live kajian subuh, maghrib sama isya. Nah nanti khusus TikTok, ya Al-Fakir punya TikTok ini. Al-Fakir saya punya TikTok khusus tanya jawab.
Jadi kalau Bapak Ibu pengen langsung bertanya kepada Al-Fakir, itu ada live khusus tanya jawab setiap jam 8 pagi sampai selesai. Itu full tanya jawab. Dan nanti insya Allah Al-Fakir akan langsung jawab. Dan juga nanti tengah malam setengah 11 ya, sampai jam 11.15. Karena itu habis kajian Isya, kita pulang jam 10.15, kita kamar mandi, beres-beres, siap-siap, setengah 11 live sampai jam 11.15. Itu TikTok setiap hari. Jadi barangkali mau tanya di kampungnya, di tempat kita, Ustadz C ulamanya lagi di luar, ada udzur, butuh jawaban cepat, silakan nanti bisa diikuti. Nanti tinggal di follow, diikuti di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, namanya sama, Habib Novel Al-Atos. Habib Novel Al-Atos, tinggal diikuti. Khususnya yang TikToknya nanti tinggal di follow, biar nanti setiap ada kajian seperti ini bisa langsung bergabung. Khususnya yang tanya jawab jam 8 pagi dan setengah 11 malam. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jazakumullahu ahsana jaza pada Habib Novel Al-Atos yang sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup acara pada malam hari ini, kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai kajian penutup akhir tahun di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan kita pun bisa melaksanakan kajian-kajian lainnya. Yang paling mendekati sebentar lagi ada kegiatan Hari Besar Islam, mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakannya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.